kabar semuanya? Tadi jam 10 saya berbicara tentang menghargai kepercayaan. Ini penting sekali bicara tentang menghargai kepercayaan. Hidup ini kalau dipercayakan, kalau nggak tidak dipercaya. Sederhana aja, biasanya begitu ya. Kalau bicara tentang dipercayakan dan ada yang tidak dipercaya, tergantung dengan tuannya. Dia mau percayakan saudara atau tidak. Gitu ya. Kalau kita kerja sebagai karyawan, kenapa masuk kerjanya sama-sama? Yang satu dikasih mobil, yang satu belum dikasih mobil, baru motor. Jadi nggak perlu sewot, nggak perlu juga iri, karena semua orang itu diberikan sesuai dengan yang Tuhannya mau berikan. Jadi biasa saja sebenarnya. Pulang dari tempat ini ternyata di depan ada dermawan, kasih kalian berkat semua. Ada yang dikasih gocap, cepek, ada yang dikasih 10.000, 20.000, ya nikmati aja. Tapi ada yang pulang dapat dari tempat ini kasih 100 euro, 1.000 dolar. Jangan lupa gua loh. Haknya Tuhan yang mau kasih. Nah ini yang menurut hemat saya, kita menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan. Kalau kita tidak mau dengan tahapan begitu, putar-putar lu kayak gangsing lu. Di situ terus putar ya. Akhirnya lihat banyak orang yang susah untuk maju karena begitu. Terlalu capek untuk ngurus-ngurus yang kayak demikian. Nah, tadi pagi saya bicara tentang Petrus dan Yohanes. Nah, kita mau lihat dari teks yang sama, angle yang berbeda. Tadi kita bicara tentang orang lumpuh bisa berjalan, hari ini kita mau fokus yang ngusung orang lumpuh itu kemana ceritanya. Jadi sebenarnya dari teks Kisah Rasul 3 ayat 1-10 kalau saya baca terus dapat 10 tema untuk disampaikan dengan paradigma yang beda-beda. Itu Alkitab kayanya minta ampun saudara. Alkitab itu luas sekali, sangat luas. Ketika saudara membaca, merenungkannya, tapi dengan prinsip takut Tuhan. Kalau engkau tidak takut Tuhan, baca Alkitab pasti tidur dan ngantuk. Ya enggak? Kumpulin buku begitu. Jadi Pak Ivan, Bu Yani, Yola tuh saya jijelin buku sekarang. Buku-buku saya tuh yang ada, saya nih Yol, baca. Dia ngomong sama saya gini, kalau orang lain tanya sama lu jawab dengan detil. Kenapa kalau istrinya nanya lu gak pernah menjawab, selalu kasih buku. Dia tanya sesuatu tentang Alkitab, saya kasih buku. Dia tanya lagi, saya kasih buku. Saya gak jawab. Tapi kalau saudara tanya sama saya kita lagi makan, saya bisa jawab. Tapi kalau istri kenapa saya kasih buku? Kenapa ya? Supaya dia belajar. Bukan dengar apa yang saya sampaikan. Kita kalau hidup kita hari ini hanya berpaku pada apa kata orang sih bos. Ya usaha lu gak jalan, pelayanannya juga gak jalan. Semua punya DNA-nya masing-masing. Vibe-nya masing-masing, atmosfernya sama-sama. Nah ini beda nih saudara. Dulu kita waktu sekolah teologi ya, begitu saudara, di asrama teologi 5 tahun. Teman kelas saya itu kalau khotbah seperti pendeta besar. Ya saya nggak perlu sebut lah, kan masih orangnya masih ada sampai hari ini. Persis banget seperti dia. Saya bilang, lu copy paste banget. Jadi diri lu dong. Lucu, jadi lucu gitu loh. Gayanya persis banget. Itunya sama lagi. Gak usah diterusin. Dia gak punya warna. Nah itu yang jadi masalah. Setiap orang berkatnya beda-beda. You jual kursi laris. Karena lihat temenmu jual kursi, kamu juga ikut jual kursi. Kok kamu gak ada kantongnya, gak ada cuannya?
Karena memang Tuhan gak suruh kamu jual kursi. Jualnya apa? Lemper. Cara Tuhan tuh unik ya. Nah ini yang penting nih. Yuk kita baca yuk Kisah Rasul pasal 3 supaya waktunya gak terlalu terbuang banyak. Firman Tuhan ini menarik untuk kita bahas karena ada poin-poin yang penting saudara yang perlu kita sampaikan di poin ini. Ayat pertama saudara kita akan baca Kisah Rasul 3 ayat pertama kita akan baca 1, 2, dan 3. Pada suatu hari menjelang waktu apa? Yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke mana? Nah ini dia nih. Naiklah Petrus dan Yohanes kepada? Oke lihat baik-baik ya. Petrus itu baru khotbah 3.000 orang bertobat. Biasanya kalau orang dipakai Tuhan, khotbah yang datang rame, khotbah yang sakit disembuhkan, khotbah orang yang bermasalah dipulihkan, gitu ya. Ini mulut saya juga bahaya nih. Ada satu temen punya adik, udah nikah 6 tahun gak punya anak. Saya gak tanya masalahnya apa. Ketemulah sama saya 3 bulan lalu, diajak makan sama saya. Udah punya anak belum lo? Berapa lama nikah? Sekian tahun. Udah. Asal ngomong aja sih, bukan asal juga ngomong sih. Mau punya anak gak? Mau, yaudah deh. Tahun ini dia lu hamil. Tapi ingat ya, hamil harus kerja keras. Coba kita berdoa supaya orang hamil. Kalau dia gak kerja, emang lu pikir Maria? Hamil tanpa berbuat. Karena pekerjaan Roh Kudus tuh. Kemarin dia kasih saya ketemu. Kak, hamil lu istri gua. Yang bener loh. Iya. Gua bermasalah kak. Dokter nyatakan gak mungkin punya anak karena gue yang bermasalah. Yang lakinya bermasalah. Kita lihat-lihat kayak gitu ya. Saudara jangan sampai di sini pulang tiba-tiba nyamperin gue, Pak belum punya anak nih Pak. Gak boleh gitu loh sama gue ya. Nanti gue jadi dukun nih bos. Kita lihat kayak gitu ya. Saya pikir feeling cuma sederhana. Takut Tuhan aja. Jadi Petrus sama Yohanes, Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Dia langsung pergi berdoa. Kok kenapa dikasih tau ya jam 3 petang? Kenapa gak jam 5? Kenapa gak jam 1? Kenapa harus jam 3 petang? Kenapa ya? Karena pada saat itu orang berdoa ada time-nya. Masih ingat Daniel berdoa 3 kali dalam sehari? Kiblatnya ke Yerusalem. Kristen Suriah berdoanya 5 waktu. Seperti orang-orang kita seberang. 5 waktu. Kristen Suriah. Dan disinyalir bahwa saudara-saudara kita melihat kondisi itu jadi menarik sekali. Sedangkan dalam konteks kita, doa itu tiap hari, setiap saat. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun engkau bisa berdoa, dengar firman bisa berdoa, jalan berdoa, nyetir mobil bisa berdoa. Jangan merem, nabrak loh. Apapun bisa ngomong sama Tuhan. Aduh luculah saudara, kalau ngomong sama Tuhan ya. Nggak tahu ya saudara punya hubungan itu. Kalau saya cuma sederhana. Kalau engkau makin dekat dengan Tuhan tiap hari kamu ngomong sama Tuhan. Hari ini macet nih Jakarta nih. Tadi gue udah yakin gue terlambat ya Tuhan tolong. Udah janji sama Pak Ivan 1.15 nyampe nih. Macet nih tadi di situ tuh. Tapi bisa aja lu nyampe kayak jalan itu dibuat gua doang kosong. Ada aja ya. Saudara pernah ngalamin gitu gak? Ya ada sesuatu yuk berdoa sama Tuhan ngomong. Kayaknya Tuhan kasih kemudahan ya. Ini pada ngangguk tuh berarti kayaknya semua punya pergumulan yang berat di hidup ini. Pak, Bu, gak ada yang bisa menyelesaikan masalahmu. Ngomong sama Tuhan aja. Laki lu begitu. Gak usah diributin lakinya. Biarin aja. Tapi laki saya pergi sama kuntilanak. Gak apa-apa sama kuntilanak. Kenapa harus pusing sih? Gak usah diributin. Tinggal telepon aja ya Pak. Gak usah ditanya di mana, gak usah. Hanya bilang ya Pak, Tuhan ada di mana-mana. Ya nggak Pak Ivan. Nanya Pak di mana dia bohong. Ngapain Bu? Ngapain lu tanya laki lu di mana? Bohong dia jawabnya daripada dia bohong dosa. Ngomongnya Pak, iya Ma kenapa?
Tuhan ada di mana-mana. Haleluya Pak, amin. Suaminya dengar, kayaknya belajar dari Petra nih. Gitu. Berdoa loh Petrus sama Yohanes. Butuh apa? Butuh urapan. Butuh apa? Butuh hikmat. Kita nih kuat hari ini apa? Komunikasi dengan Tuhan. Ya kalau komunikasi dengan Tuhan direct, kayak Tuhan tuh kasih tahu sama kamu loh. Itu orang yang akan tolong kamu loh. Itu orang yang akan datang tolong kamu loh. Ya gak akan dikasih sensitivitas sama Tuhan. Saya bukan pendeta ngerol loh saudara. Bukan. Saya pendeta yang saya tahu Roh Kudus ada dalam hati saya. Saya punya keyakinan kalau saya dipenuhi Roh Kudus, ya maka hidup saya dituntun oleh roh. Tapi bukan ngeroh. Karena orang ngeroh gak suka baca Alkitab. Tapi orang dipenuhi roh pasti suka baca Alkitab. Karena orang ngeroh, dia tidak suka baca Alkitab. Karena kalau dia baca Alkitab, dikoreksi, dia tidak mau terima. Contoh orang ngeroh itu apa sih? Dikit-dikit lihat apa-apa ditafsirkan. Ada gambar begini ditafsirkan. Lihat bintang sedikit ditafsirkan. Lihat bulan sabit sedikit ditafsirkan. Tidur malam giginya ompong ditafsirkan. Saya bilang jangan ditafsirkan. Lu ke dokter gigi. Semua cerita apapun yang dialami ditafsir. Kenapa? Karena dia tidak dipenuhi oleh roh. Orang dipenuhi apa? Roh apa? Bahasa roh. Enggak, siapa yang ngomong? Salah kamu. Bahasa roh itu salah satu tanda dalam karunia roh. Bukan satu-satunya. Tapi yang paling penting adalah hidupmu harus berdampak bagi banyak orang. Amin kan nih? Berdoa nih minta sama Tuhan. Diberikan hikmat sama Tuhan. Hebat ya. Ayat 2 yuk kita baca yuk. Ayat 2. 1, 2, 3. Ya di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus apa? Nah itu yang usung itu tuh. Karena orang lumpuh ini ternyata usianya 40 tahun. Dia dari lahir sudah lumpuh. Baca berikutnya, tiap-tiap hari 1, 2, 3 ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam apa? Hati-hati nih, ini yang saya mau bahas. Orang yang usung orang lumpuh itu taruh orang lumpuh di depan gereja. Kalian ada di depan, nggak pernah dibawa masuk ke dalam gereja, hanya taruh di luar. Tujuannya apa? Supaya saudara keluar atau saudara mau masuk, lihat dia punya belas kasihan, terus kemudian dikasih duit, duitnya diambil sama dia dipotong untuk kepentingan. Hati-hati, jangan memanfaatkan kelemahan orang untuk kepentingan pribadimu. Kalau engkau tahu orang itu susah, kamu peras dia lagi, habis hidupmu. Kayak saya selalu bilang begini saudara, hati-hati gunakan berkat dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan selalu hatimu damai. Kalau engkau terima berkat hatimu gak damai, you jangan terima berkat itu. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus ya. Wah, gampang loh saudara. Jangan semua berkat kita pikir itu datang dari Tuhan. Ingat ya, orang sakit disembuhkan, miskin jadi kaya, itu setan bisa buat loh. Bahkan lebih ekstrim lagi apa saya bilang. Saya nggak terkesima lihat gereja jemaatnya banyak banget. Karena bisa jadi setan yang datangkan. Kenapa saya bilang ya? Ada alasannya ya. Alkitab ya. Kalau mimbar tidak lagi disampaikan firman Tuhan dengan jujur, yang diceritakan hanya pengalaman hidup, yang diceritakan hanya cawe-cawe, yang diceritakan hanya guyonan semata-mata, tapi jemaatnya ramai, sudah pasti setan yang datang. Kok bisa begitu Pak? Ya karena ada malaikat yang mengaku malaikat padahal dia setan. Di dalam gereja ada ilalang gandum, ada kambing domba, ada serigala berbulu domba. Khusus di NDC enggak ada. Karena kan gue khotbah di sini Pak Ivan. Saya yakin. Jemaat kalian di mana buka apa, yuk oke.
Kenapa begitu? Karena Pak Yosia tetap ajarannya, kalian kan ada tematik tiap bulan. Pengajarannya on the straight, ada di rule itu. Yang disampaikan ya firman. Saya tahu Yosia kan punya dasar teologi yang kuat. Jadi saya yakin jemaatnya punya dasar teologi yang kuat. Sehingga saya yakin jemaat yang datang hari ini adalah orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Ya, saudara, ingat ya. Kalau kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, jangan sampai pola pikirnya kayak gini nih. Kamu nggak tega ya? Kalau gunakan kelemahan orang untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh gitu Pak, Bu. Nggak boleh. Karena sakit minta tolong, sakit minta tolong. Nggak boleh gitu. Kadang-kadang orang itu nggak sakit, buat dirinya sakit supaya dapat orang kasih berkat. Nggak bagus gitu. Nggak boleh gunakan kelemahanmu untuk minta bantuan dari orang, nggak boleh. Kayak saya selalu ingatkan bagi kita, berkatmu itu bukan ditentukan yang kayak gitu-gitu, santai aja. Makanya saya selalu bilang gini, kalau susah nggak usah banyak ngomong, nikmati aja. Orang itu di luar tahu kalau kamu susah. Kalau dia tergerak pasti dia tolong. Kalau dia nggak tergerak, saudara minta sama Tuhan pasti Tuhan akan tolong. Bagaimana cara Tuhan tolong? Ngomong sama dia untuk tolong saudara. Udah gitu doang ceritanya. Maka hari ini semua jangan punya mental pengusung orang sakit untuk minta dana ke orang banyak. Tujuannya buat dia happy. Hari ini kita tidak seperti itu. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tapi ada masalah sih ini. Ayat 3, 4, 5. Kita akan baca yuk. 1, 2, 3. Ya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk mana? Ia meminta apa? Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat apa? Yang ngusung itu di mana Pak? Ternyata dia hanya usung doang terus dia pergi. Nah, orang gak tanggung jawab nih. Setelah dia taruh dia pergi. Biarkan dia yang berkreatif untuk minta. Ngajarin orang minta-minta, akhirnya terbentuk karakter yang suka minta-minta. Akhirnya apa? Lihat orang lewat, di otaknya minta sesedekah. Petrus lihat dia, lihatlah kepada kami. Dia punya harapan bahwa Petrus akan kasih something sama dia. Itu berarti dia punya harapan. Lihat ya, baik-baik semua yang hadir. Bergantung sama orang, punya harapan sama orang, selalu kecewa. Kalau punya harapan pada Tuhan, tidak pernah Tuhan kecewakan saudara. Tadi pagi saya khotbah tuh, itu contoh tuh konyol sih, beberapa tahun yang lalu ya. Saya khotbah di satu gereja, selesai khotbah turun, ada ibu-ibu di bagian belakang panggil saya, Pak Pendeta. Itu ibu pakai tas mewah, tas mahal, tiba-tiba buka tasnya. Di hati saya pasti dia mau kasih gue duit nih. Jalan gue makin cepet loh. Saya sih ngomong jujur aja, memang bener kok di hati saya, pasti dia mau kasih gue duit nih. Nyampe saya, tiba-tiba dia ambil tisu loh, apa kabar Pak Tuhan Yesus? Saya pikir dia kasih amplop nih Pak, ya dia ambil tisu, apa kabar Pak Petra? Sehat Pak, sehat Tuhan tolong. Hamba Tuhan nih, baru selesai khotbah, turun ada jemaat begitu, kita pikir dia mau kasih dia. Fakta ya, real, gak munafik loh. Mungkin saudara gak begitu ya, karena kan saudara kelihatannya lebih rohani dari saya. Ya saudara gak gitu ya, paling ngerampok. Jangan begitu ya, kita ada perasaan gitu, kan yang tahu hati kita kan kita dan Tuhan. Ada perasaan gitu tuh, pas dia begitu oke iya, saya bisa balik badan tuh di otak saya gini, bodoh lu, kasihan banget lu Pet, baru khotbah pikiran lu ke situ. Baru khotbah, orang lain diberkati. Tapi lu tetap pikirannya ke situ juga. Kita tuh hidup tiap hari dibentuk Tuhan. Jangan pikir, wah ini udah pendeta nih, gak pernah ada rasa begitu apa segala macam. Enggak Pak, Bu, kita sama-sama lagi dibentuk nih sama Tuhan nih. Bedanya apa? Kita cepat sadar. Kita gak berlama dalam suatu situasi itu. Kayak gitu langsung, udah gue kayaknya salah nih, gak boleh kayak gini ya, gak enak nih ya kayak gitu ya. Jadi kalau setiap dipanggil ibu-ibu, gue udah gak mau pede lagi, gue diamin aja bodoh.
Pak nggak mau, kok nggak mau datang. Ngerti Mas saya? Pelajaran rohani sih. Kalau ada orang ngomong sama kamu, yuk jangan pikiran dia akan bantu kamu. Pikiranmu adalah engkau tetap bergantung sama Tuhan. Dan dia tahu yang terbaik buat saudara. Ini orang punya harapan loh. Ayat yang ke-6 kita akan baca yuk. Ayat 6, 1, 2, 3, ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, dia bilang apa? Hebat. Ketika dia lihat Petrus langsung ngomong apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Lagi diajarin paradigmanya. Emas dan perak tidak ada padaku. Lagi diajarin paradigmanya harus berubah. Pikiran lu uang mulu sih. Materi oriented sih pikirannya. Jadi dia pikir setiap orang lewat harus kasih duit. Petrus bilang emas dan perak tidak ada padaku. Kalau hari itu Petrus kasih uang, orang ini gak mungkin sembuh. Satu. Kalau Petrus gandalkan uang supaya dia sembuh, itu berarti hanya orang kaya yang bisa buat sembuh, orang yang susah tidak mungkin sembuh. Maka Alkitab katakan, engkau ditebus dosamu dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Itu berarti kalau Petrus bilang, apa yang kupunya kuberikan padamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Itu berarti nama Yesus menjangkau mereka yang low class, middle class, high class, siapapun bisa dipulihkan lewat nama Yesus Kristus orang Nazaret. Ada amin? Waktu dia bilang gitu, apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Harus gitu kita hari ini. Jadi kalau kokomu nanti pulang dari tempat ini minta ditransfer, bilang sama dia, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Bawa anak-anakmu bergantung sama Tuhan ya. Pak, Bu, nggak tahu ya, saya nih nikah sama istri saya Yola 15 tahun. Karena anak saya Kalista 14 tahun ya. Jadi 15 tahun saya nikah. Anak tuh saya panggil dua-duanya cewek. Apa yang papa mama punya bukan punya kalian berdua. Tugas saya menuntun kalian bahwa untuk kenal Kristus, biar nanti ke depannya kalian bisa berdiri tegak. Kalau kita bilang apa yang kita punya dia, daya juang untuk hidupnya lemah. Karena dia tahu ujungnya pasti papa mama kasih buat saya. Kalau kamu sering bantu kokomu, ademu, setiap saat dia susah kamu bantu. Padahal kokomu baru umur 38 tahun, ademu umurnya 21 tahun. Kamu di posisi 32 tapi sudah mapan, usahamu bagus, untungmu besar, fasilitasmu udah punya banyak. Kamu bantu kokomu, ademu nganggur. Lama-lama kokomu, ademu bergantung sama kamu. Saya kasih tahu ya, tolong kakak adek penting. Tapi ingat, bisa jadi racun buat dia. Kasih terus dia susah, kasih terus dia susah. Jadi kalau dia susah, dia ingetnya ke kakaknya. Kalau dia susah, ingetnya ke adeknya. Karena kenapa? Adekku, kakakku itu orang berduit. Otak kita ke situ. Ada satu momen di mana hatimu akan dibekukan Tuhan untuk tidak tolong dia dua. Kenapa? Waktu kamu memberi, hatimu didinginkan Tuhan. Kenapa? Supaya dia bergantung sama Tuhan. Hari ini, semua yang hadir di tempat ini, apa yang kamu anggap itu baik, belum tentu baik buat orang itu. Bisa jadi racun buat orang itu. Maka hari ini, semua yang hadir di tempat ini, buat kebaikan penting, tapi butuh hikmat, supaya engkau bisa membentuk orang-orang di sekitarmu. Yang setuju katakan, gampang loh. Tapi kalau orang tua susah, bantu Pak Bu. Orang tua susah nih, bantu, udah tua. Nggak ada kerjaan lagi, uang pensiun terbatas. Dia susah, kasih. Mama, papa mau kemana? Kasih. Mau apa? Kasih. Semua kasih. Nggak akan pernah kamu kekurangan bantu orang tuamu.
Hidupmu pasti dicukupkan oleh Tuhan. Kayaknya yang tepuk tangan lebih banyak orang tua nih. Tuh orang tua bilang, kayaknya Pak Pendeta jawaban doa nih. Saya kasih tahu ya. Yuk jangan sayang sama orang tuamu yang sayang sama kamu. Orang tuamu brengsek sekalipun kamu harus sayang sama dia. Kendati mamamu pelacur bos. Bapamu germo sekalipun. Bapamu tukang mabok dan tukang main judi. Mamamu yang selalu pergi pulang gak pernah tahu pulang ke mana. Yuk tetap hormati dia ya. Apapun itu. Harus berdoa buat dia sayang sama dia. Kalau orang tua baik sih biasa. Orang tua yang jahat saya kasih contoh. Tetap kamu harus sayang sama dia. Jangan sampai kamu nge-telepon dia. Karena kenapa? Ingat kamu lahir dari dia. Gak apa-apa dia begitu. Yuk berdoa sama Tuhan. Supaya dia dipulihkan. Tapi engkau tetap respect sama dia. Yang setuju katakan. Amin ya saudara ya. Jangan sekali-sekali ya. Ini masih muda nih wajah-wajah di sini. Jangan sekali-sekali kamu abaikan orang tuamu ya. Hidupmu gak mungkin diberkati Tuhan loh. Hari ini semua yang ada di tempat ini tidak akan rugi kamu tolong orang tuamu. Karena kenapa? Ketika kamu menolong orang tuamu, berkat Tuhan tidak pernah terputus dalam hidupmu. Wow. Saya kan udah rasa ya saudara. Papa saya umur 90 tahun, mama 82 tahun. Dari pagi saya cerita tuh jam 10 tuh. Udah pikun-pikun loh mereka. Telepon saya, Petra, apa kabar sayang? Nah, ya ibu gitu kalau telepon. Sehat ya sayang? Iya. Pelayanan bagaimana? Baik. Jangan lupa ya transfer mama. Iya ma, transfer, selesai. 3 jam lagi dia bisa telepon loh dengan bahasa yang sama. Nanti 3 jam lagi bisa 1 hari bisa 6 kali ngomong yang sama. Jadi berkali 6 kali transfer gue. Udah mah tadi udah ditransfer, yang mana? Mama lihat gak ada, Tuhan dia bisa begitu ngomongnya. Orang dia bilang katanya rekeningnya diblokir, ajaib gak pertolongan Tuhan buat dia. Kenapa jadi kreatif begini? Emak gue 82 tahun. Nah, hitung aja 300 kali aja 1,8. 6 kali telepon, 300 loh, cocok margotop nih gue bilang ini nih. Makanya tadi udah mah, masa sih kayaknya mama pikun dia. Oke saya bilang nih, yang masih cantik-cantik, masih muda nih, muka lu gak selalu apa-apain. Begitu aja, santai aja. Nikmati aja dengan wajah yang sekarang nih. Nah gitu aja, masih umur 20 tahun ya, gak usah diapa-apain. 30 gak usah, 50 tahun juga gak usah diapa-apain mukanya. Biarin aja begitu terus. Karena kalau muka mau diapa-apain, mau makin kelihatan cantik, makin muda, nanti 60 tahun on juga loh. Muka-muka Barbie diajak ngomong, Pak, Ma tolong ambilin tiker, apa? Lemper, gitu. Ayo, kasta saya, ada nggak dokter di sini yang bisa suntik otak jadi kembali muda? Nggak bisa bos. Muka bisa boleh kelihatan muda, otak nggak bisa diapa-apain. Pikun rapi. Hari ini kita bersyukur dengan apa yang ada. Kalau orang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mengandalkan emas dan perak, hidupnya ke depannya lebih tenang dan ada damai. Ayo pilih yang mana? Uang banyak tapi tidak sejahtera. Atau nggak ada uang tapi sejahtera. Pilih yang mana? Ada uang tapi apa? Sejahtera. Oh iya oke. Itu sih gak susah, orang disuruh pilih tadi. Udah, kalau orang benar itu ya, orang benar itu kalau saudara ada dalam tracknya Tuhan, yuk gak mungkin dibuat susah. Tapi hidupmu tetap ada dalam track Tuhan. Gak lebih juga sih, gak kurang, cukup lah. Yang penting ada damai, ada sukacita. Itu yang paling indah dalam hidup saudara dan saya. Terakhir yuk, ayat 7, 8. Ayat 7 kita baca yuk, ayat 7. 1, 2, 3 ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki apa? Dipegang loh. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu dipegang tangannya, dia berdiri. Mata kakinya kuat, sembuh. Kenapa Petrus yakin dia sembuh? Perkara mudah.
Tadi baru khotbah 3.000 orang bertobat. Ubah hati orang yang harusnya masuk neraka pindah ke surga. Orang yang gelap jadi terang, itu hanya Tuhan yang kerjakan. Apalagi masalah fisik, Tuhan pegang begini, selesai dia langsung sembuh. Itu berarti hari ini apapun penyakitmu, kalau engkau yakin Yesus Kristus bisa sembuhkan, hari ini engkau disembuhkan oleh Dia. Ada amin? Ada yang lain, bos. Kasih tahu saya orang kaya mana yang sakit kritis dengan uang dia bisa sembuh. Nggak ada. Mau saya sebut nih, tapi nggak boleh sebut nama. Kita lihat nih banyak bekas pejabat, mau punya tambang apapun dan segala macam, kaya raya saudara. Bawa pakai pesawat pribadi, di dalam pesawat pribadi ada 10 dokter spesialis, bawa dia ke Amerika, sampai ke sana, ruangan kritis. Semua dokter kumpul, yang paling hebat di Amerika, kumpul semua, metong juga. Saya kenal ada seorang pengusaha di Jogja, dia jemput saya di bandara pakai supercar. Wut. Ayo Pak Pendeta, waduh, dia ngebut pakai mobil itu supercar tuh. Pak, kita coba ya. Lu jangan cari masalah lu, gue bilang. Umur 31 tahun, 32 Kak. Wah, orang itu diberkati banget. Dia hajar dia. Wut, mobil kenceng begitu, pas ditarik gas gitu, ke jantung gue lepas lu. Begini. Mukanya Yola, Kalista, Shalom muncul semua. Cukup, anak gue masih kecil. Cukup. Turun. Makan sama dia ngomong, anak gue mau mati Pak. Kejadian sekian bulan yang lalu. Gue bilang sama dokter ya, lo buat apapun anak gue tetap hidup. Berapapun biaya gue kasih. Kalau perlu diterbangkan ke Singapura dari Jogja, terbangkan. Dokter itu ngomong apa sama gue? Anak muda, lu pegang uangmu. Saya gak bisa tolong anakmu, hanya Tuhan. Yuk berdoa sama Tuhan. Ini kejadian udah lama sekali. Menangis dia. Dokter ngomong gitu masuk ke dalam mobil, dia bilang gue nothing nih, bukan siapa-siapa. Gue sekarang jadi somebody karena Tuhan. Menangis dia. Dia datang sama dokter, dok, kalau memang waktunya mau diambil, ambil. Kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Bahasamu benar. Kita hanya mengupayakan apa yang bisa kita upayakan. Anaknya sembuh, hari ini anaknya jadi hamba Tuhan. Karena ini peristiwa sekian tahun yang lalu. Waktu dia cerita itu sama saya tuh, saya bilang, aduh, dari situ bos, gue udah pelayanan. Baru gue ngerti arti mengalami Tuhan itu apa. Hari ini kita bersyukur ya. Kita dipulihkan, kita bisa dipakai Tuhan. Bukan karena emas dan perak, tetapi karena Tuhan Yesus yang hebat. Delapan yuk, kita baca ayat 8. 8, 9, 10 deh. Langsung baca satu paket supaya selesai. 1, 2, 3, ya. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta apa? Hebat. Orang lumpuh itu sembuh, baru kali itu dia masuk ke dalam bait Allah. Dia lompat-lompat memuji Tuhan. Tidak, saya thank you sama Petrus sama Yohanes. Karena dia tahu dia disembuhkan bukan karena Petrus dan Yohanes. Tapi disembuhkan oleh nama Yesus Kristus orang Nazaret itu yang sembuhkan dia. Dia memuji Tuhan, itu pelayanan yang benar. Dia memuji Tuhan, pertanyaannya yang ngusung mana? Pergi. Dan yang ngusung itu kecewa. Karena kenapa? Orang itu sembuh. Kalau baca Alkitab ini terus sampai dengan pasal yang keempat. Akhirnya mereka melihat jumlah jemaat yang tadinya 3.000 orang bertobat. Karena terjadi mukjizat. Dan orang lumpuh yang ini sudah bisa berjalan. Ikut dengan Petrus sama Yohanes. Di ayat-ayat selanjutnya dia berjalan. Jumlah followernya makin banyak. Jemaatnya makin bertambah. Dari 3.000 menjadi 5.000. Sehingga orang pada saat itu kecewa. Kok dia makin banyak nih followernya. Jadi 5.000. Dipanggil oleh ahli Taurat. Tangkap Petrus sama Yohanes. Masukin ke dalam penjara. Mereka lihat jangan masukin penjara. Karena saya lihat ada orang yang sembuh itu. Ada juga di dalam area mahkamah agama hari ini. Jangan ambil keputusan. Karena 5.000 orang bisa serang kita. Ini orang makin kuat. Karena kenapa? Karena Petrus dan Yohanes berdiri tegak dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus satu-satunya menjadi point center di dalam pemberitaannya. Maka saya yakin dan percaya mukjizat pasti terjadi.
Ada amin? 9, 10 yuk. Dah, habis. 1, 2, 3, ya. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil apa? Ayat 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi apa? Padanya. Wow, orang banyak takjub dan tercengang. Tapi orang banyak lihat mukjizat itu tidak bertobat. Kesaksian tidak membuat orang hatinya diubah. Firman Tuhan yang murni akan mengubah hati orang. Hari ini pulang dari tempat ini, jemaat Tuhan yang hadir, engkau akan mengalami mukjizat. Sukacita Allah selalu menyertai saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.